Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Selamat mengikuti. Bacaan Injil dalam kalender liturgi dibagi menjadi 3 kelompok tahun, yaitu tahun A yang menyajikan Injil Matius, tahun B menyajikan Injil Markus, dan tahun C menyajikan Injil Lukas. Sedangkan Injil Yohanes disajikan sepanjang tahun dalam perayaan khusus. Untuk bacaan harian diatur dalam tahun ganjil dan tahun genap, yang ditulis dengan huruf Romawi 1 dan 2. Sebagai contoh, tahun 1 atau huruf Romawi 1 adalah tahun yang berakhiran angka ganjil seperti 2011, 2013, tahun 2015, 2017, tahun 2019, 2021, dan 2023, dan seterusnya. Dan tahun 2 atau huruf Romawi 2 adalah tahun yang berakhiran dengan angka genap seperti tahun 2008, tahun 2010, tahun 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, dan seterusnya. Tahun 1 dan tahun 2 dibedakan hanya untuk bacaan pertama saja, sedangkan bacaan Injilnya mengikuti tahun A, B, dan C. Sahabat Ruang PC, kalau kita setia membaca kitab suci dan mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari tanpa henti selama 3 tahun, maka kita telah menyelesaikan perjalanan iman seluruh isi kitab suci. Dalam tahun liturgi, gereja menghadirkan seluruh misteri keselamatan Allah yang terlaksana dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Maka di dalamnya pesta-pesta Tuhan Yesus disusun menurut urutan historis. Dengan demikian memberi kita kesempatan untuk menghayati kembali peristiwa-peristiwa besar dari hidupnya melalui sikap doa dan perbuatan. Yesus adalah penebus sejak inkarnasinya, maka dari itu kita merayakan dan mengalami kuasa penebusannya dalam setiap peristiwa yang disajikan tahun liturgi oleh gereja kepada kita. Dengan memasukkan peristiwa-peristiwa kehidupan Tuhan Yesus ke dalam perayaan liturgis, gereja membantu kita menghantar kuasa penebusan Kristus secara sakramental kepada kita. Apa yang dulu pernah dilakukan Yesus dalam pelayanan historisnya, sekarang Ia lakukan sebagai Tuhan yang bangkit melalui Roh Kudus. Dalam misteri-misteri liturgi, selain merayakan misteri Kristus sepanjang tahun liturgi, gereja juga mau menghormati Santa Maria Bunda Allah yang tingkat perayaannya dirayakan secara khusus. Selain itu, sepanjang tahun liturgi, umat beriman juga diajak merayakan hari-hari peringatan para martir dan para kudus. Hari raya, pesta, dan peringatan orang-orang kudus yang mempunyai arti penting untuk seluruh gereja diperingati secara wajib di seluruh gereja universal, sedangkan bagi para kudus lainnya akan dicantumkan di dalam penanggalan umum sebagai peringatan fakultatif atau yang peringatannya diserahkan kepada kebijaksanaan gereja setempat, bangsa maupun tarekat yang bersangkutan. Sepanjang hidup kita adalah perjalanan demi perjalanan yang naik dan turun dalam perziarahan menuju tanah perjanjian yang Tuhan Allah janjikan untuk kita, yaitu hidup dalam kekekalan bersama Allah. Untuk membantu kita, Allah hadir melalui sabdanya, melalui kesaksian para rasul, para murid, dan para kudusnya. Dengan kata lain, kita tidak sendirian, kita didampingi oleh Allah Tritunggal dan para kudus di surga, melalui suatu perziarahan batin, melalui liturgi suci,
Semoga kita selalu hidup di dalamnya. Amin. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.